Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Eva Alfasalni dari kelas Pendidikan Ekonomi B tahun 2019 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan mata kuliah Manajemen Produksi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Ibu Sri Winarsi MM. Ya, langsung saja kita akan membahas tentang organisasi nirlaba. Di sini organisasi nirlaba yaitu suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Nah, organisasi nirlaba ini meliputi ada gereja, sekolah negeri, terus ada derma publik, dan juga ada rumah sakit dan klinik publik. Selain itu juga ada organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institusi riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dari organisasi nirlaba dengan organisasi laba. Yang pertama itu adalah dalam hal kepemilikan. Nah, dalam hal kepemilikan ini, organisasi nirlaba itu tidak tahu siapa atau tidak jelas siapa pemilik sesungguhnya, entah itu dari anggota, klien, atau donatur. Sedangkan pada organisasi laba itu jelas siapa pemiliknya, dan pemilik memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Nah, yang kedua itu dalam hal donatur. Dalam hal donatur ini, organisasi nirlaba membutuhkan donatur sebagai sumber pendanaan. Sedangkan untuk organisasi laba ini telah memiliki sumber pendanaan yang jelas dan keuntungan dari usahanya, yaitu dari keuntungan usahanya. Nah, yang ketiga itu dalam hal penyebaran tanggung jawab. Pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris, yang kemudian memilih seseorang untuk menjadi direktur pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan, karena anggota dewan komisaris bukanlah pemilik dari organisasi nirlaba tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pajak organisasi nirlaba. Sebagai entitas atau lembaga, maka organisasi nirlaba ini merupakan subjek pajak, yang artinya seluruh kewajiban subjek pajak harus dilakukan tanpa terkecuali. Nah, akan tetapi tidak semua penghasilan yang diperoleh yayasan merupakan objek dari pajak. Nah, untuk di pemerintah Indonesia sendiri, di negara Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia memperhatikan bahwa badan sosial bukan bergerak untuk mencari laba, sehingga mendapatkan disklasifikasi atau pendapatan yang objek pajak dan bukan objek pajak. Namun di banyak negara, organisasi nirlaba boleh melamar status sebagai bebas pajak, sehingga dengan demikian mereka terbebas dari pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya. Nah, bagaimana organisasi nirlaba di Indonesia? Di Indonesia, organisasi nirlaba ini telah berkembang cukup pesat, terutama di bidang keagamaan serta advokasi. Selain itu, organisasi ini ada di bidang pendidikan dan kini mulai berkembang, seperti yang dilakukan oleh Internews Indonesia. Mereka melakukan bimbingan bagi para jurnalis. Nah, sekian untuk pemaparan materi tentang organisasi nirlaba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.